Rukiahnya ada eskalasinya ya berarti kayak dari yang ini kan. Kamu penasaran? Jadi penonton kalau misalnya nanti tiba-tiba di studio kalian Iya, maksudnya kayak ada gejolak di diri gitu kalian ya. ketika Abuya lagi baca-baca surat-surat ayat suci ya kan? Iya. Berarti Bisa jadi. jadi ada Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah di Senayan City 21 bareng sama Kes dari film Kitab Si Jin dan Ilin. Wow, ramai sekali ya di sini ya. Wow. Sebelum nanya kabar, Sultan mau ngomong apa sama Subers? Subers. Gue yut. Nggak di briefing ya. Ada yang mau diomongin nggak? Jangan tonton video aku sampai habis ya gitu. Iya, tonton video aku. aduh, gacor. Apa kabar nih semuanya? Baik. Gimana perasaannya udah mau tayang filmnya? Sebentar lagi. Deg-degan, nggak sabar sih pengen Melihat segera nonton juga. kamu pada nonton juga yang Belum. Oh, oke. Hasil akhirnya kita belum lihat. Misalnya kalau secara skenario kita tahu, tapi hasil akhirnya tuh kita belum lihat ya. Iya. Jadi deg-degan banget sih. Jadi Excited. reaksinya akan sama penonton gala premier juga ya? Iya. Kayak- Surprise itu kita akan merasakan juga nanti pas tinggal premier. Kalau Sultan gimana? Ya deg-degan sih. Pagi kemarin juga sempat ngeliat adegannya setengah sedikit sih. Cuma Adegan yang kamu apa adegan? adeganku, Oh, ujungnya doang. kamu udah nonton sedikit ya? Semoga sih memuaskan. Oke. Pertama buat Kak Nita dulu deh. Ini kan film, kalau nggak salah film horor kedua nggak sih Kak? Iya. Dan comeback setelah 2022 ya terakhir. Iya. Kenapa akhirnya milih Kitab Si Jin untuk comeback film horornya gitu? Kebetulan film horor pertama aku itu memang porsi aku tuh tidak terlalu banyak yang bersinggungan sama horornya gitu. Jadi lebih banyak dramanya waktu itu. Terus emang pengen banget lagi ngerasain genre horor yang aku tuh beneran bersinggungan langsung sama si horor mistisnya ini gitu. Terus kebetulan dapat kesempatannya ditawarinnya secara keseluruhan paket lengkap, produksinya Rapi Film, direktur Bu Hadra, penulisnya Mbak Lele, itu udah kayak kesatuan yang apalagi yang mau aku tunggu gitu loh, genre apa, tawaran seperti apa lagi gitu. Casting atau emang ada kayak Bu Hadra emang milih udah langsung pengen Ada prosesnya tetap casting tetap ya? gitu. Habis itu tapi memang aku pas baca tuh agak ada keraguan sendiri sih di akunya karena lebih ke karakter Yuli tuh lumayan perubahannya lumayan sangat signifikan gitu. Jadi aku ada kayak Bu gimana ya gitu, aku agak ragu gitu. Terus bisa gitu. Aku diyakinkan akhirnya let's go. Kalau nggak salah bikin kayak grafik emosi juga ya itu karena kan posisi syuting lompat-lompat kali ya kadang-kadang itu ya. Kita benar-benar ngegambarin nyari titik di mana Yuli kondisinya di scene awal ini seperti apa, ini seperti apa, kita benar-benar kita kasih detail naiknya tuh segimana, maksimalnya gitu. Tapi ada momen di mana ini nggak sih Kak, kayak dapetin buat di titik yang segini tuh balik lagi, misalnya kayak dari yang harus biasa terus tiba-tiba di sini harus ngelanjutin dari yang scene sebelumnya terus kayak agak wah gimana ya dapetinnya gitu, ada nggak? Ada banget dan untungnya aku Bu Hadra tuh sangat kooperatif, para cast juga sangat kooperatif gitu. Jadi kita saling bantu kayak misalnya waktu itu ada Kawai, dia tiba-tiba harus jumping lah scene-nya gitu. Scene-nya lumayan berat, dia kayak Kak aku boleh minta dibantu adegan yang ini, Kak aku pancing dulu. Jadi aku keluar udah emosinya dari situ. Ayo boleh, aku pun kayak gitu. Aku minta bantuan kalau misalnya emang scene-nya ini udah mulai jumping gitu. Jadi enak juga karena cast-nya saling support juga ya. Nah oke. Nah kalau ke Kak Dinda nih, dulu tuh kalau nggak salah berapa tahun yang lalu ya, mungkin kayak aku baca artikelnya katanya Kak Dinda sempat trauma main film horor. Oh, aku pernah seperti itu ya. Ya mungkin itu tahun berapa tuh kira-kira ya? 2015 15 ya? Iya, belasan lah Kak. Belasan ya? Ya, mungkin belum cukup dewasa ya waktu itu, jadi kayak belum cukup paham lah bagaimana menyiasati syuting film horor. Tapi ternyata memang syuting film horor tuh kan emang banyak tantangannya banget ya. Dan sekarang ternyata dengan tantangannya malah jadi kayak lebih seru dan lebih asik gitu. Kalau sekarang mungkin lebih dewasa, jadi ya sudah lebih nggak setrauma itu lagi juga. Terus kebetulan memang masalah tawaran ya. Adanya kan
Maksudnya film horor Indonesia banyak Pengennya soalnya tuh main kan. superhero gitu ya, film-film Marvel gitu kan ya. Boleh, Ya, boleh, boleh atau nanti. Wes Anderson yang agak artsy gitu. Cuma masalahnya nggak ada tawaran ke aku gitu kan. Atau film-film Korea. Belum Kak, belum. Amin ya, amin. Cuman nggak ada, adanya ini ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sekarang aku nerima aja. Udah, oke. Nah, kalau katanya buat film ini juga kalian sempat riset ke pasar ya? Kalau nggak salah. Proses gimana? Pasar mana? Terus kayak apa yang kalian observasi ya? Oh, Ya. Gondang dia nggak Gak sih? pasar Gondang Dia ya. oh pasar orang dia. Oh, deket Iya. dari kantor. Oh iya. Harus mampir. Kan di Cikini. Iya, di Menteng. Oh. Dari Sarina. Waktu itu pas kita jadi lagi proses reading sih, Iya. dan emang di film Kitab Seji dan Ilin ini kan salah satu background story dan ini yang aku peranin dia punya tokoh kelontong gitu. Oke. Jadi ya makanya kita apa namanya Rame-rame. observasi ke sana. Kita tahu aktivitas apa aja yang Betul. dilakukan ketika proses jual beli gitu loh, seperti Iya. apa gitu. Seru Karena Yuli juga kerja di toko kelontong itu. Toko kelontong. Bareng sama Laras ya? Selaras. Toko selaras. toko selaras. Oh iya. Lucu banget. Kamu nggak ikut ke pasar? Apa? Enggak. Enggak ada. Rame ya, terlalu rame. Enggak ada adegan di Tapi apa yang kayak akhirnya baru ditemuin, oh ternyata di pasar tuh kayak gini. Ada itu nggak sih yang identik sama jual di pasar gitu, ada nggak sih? Kita Gestur kita atau apa? observasi ritme aja sih, kayak misalnya oh ini ada bosnya nih, terus ini pesuruhnya gitu-gitu. Nah, kalau yang menarik di film ini, kalau di trailer tuh Kak Anita dikafanin ya. Itu bagaimana pengalaman? Apakah langsung jadi istighfar terus selama syuting? Terus kayak gimana kayak apa ya, ngebalance antara emosi yang harus dikeluarin karena buat acting dan kamu kan pasti deg-degan sendiri juga kan dikafanin segala macam. Itu aku sangat menanti-nanti scene itu gitu, kayak aku harus mempersiapkan mental ketika scene itu. Jadi hari dimana di scene itu tuh aku sangat nantikan karena campur aduk banget ya rasanya, dan itu tuh nggak cuma di satu set, jadi beberapa set tuh aku Oh, adegan itu? ada adegan itu. Oh, oke. Jadi itu aku sampai minta tolong videoin karena ini memori seumur hidup mungkin simulasi masa depan ini banget tuh. Ini takut Gak banget. pernah kebayang kita sebelumnya ingat, dan itu kan real banget ya. Kita tuh benar-benar kapan yang beneran pakai aromanya si Kapur barusnya ada. Iya, iya. kamper, Iya. apa jadi satu. Aduh, itu nggak enak banget sih, kayak nggak berdaya gitu rasanya. Diikat beneran ya berarti? Banget, iya. Sampai dikasih ini juga apa? Kapas? Kapas. Jadi kayak kalau misalnya mau adegan tuh, oke, ini ambil napas dulu, action gitu. Itu main berkali-kali, tapi karena lumayan mungkin ada ini juga ya, ada nervousnya juga. Iya, Jadi iya. pengolahan nafas aku tuh lumayan agak kayak ternyata berkali-kali Iya, sih iya. gitu. Tapi ternyata susah loh, maksudnya aku nggak ada adegan Iya, gitu iya. ya, ngelihat Nita sama Bu Jenar gitu. Ternyata fun fact, susah jadi pocong tuh, Iya, iya. karena harus nahan si kapasnya. Iya. Kapasnya Ada momen, iya, pasti ada momen kayak terbang. Iya kan, harus nahan nafas ternyata mereka. Kalau misalnya mereka adegan, mereka mangap, mereka ngomong, ada ini Iya, copot keluar. lagi, terus cut lagi gitu. Iya. Antara keluar sama takut kehirup ya? Iya nggak sih? Takut kehirup? Ini kemarin Susah ganti, loh, bener-bener. Iya. Susah loh. tolong gitu. Iya ya. bener. Iya. Gini nggak bisa, bener-bener. Mungkin nanti ada ini ya, apa namanya, penghargaan buat Pocong terbaik. pocong terbaik ya. Ternyata Tapi itu susah. itu di kuburan banget nggak sih atau set? Jadi sebenarnya emang di lapangan tanah merah, tapi kita dibikinin set kotak gitu, tapi benar-benar tanah gitu loh. Jadi rasanya sih kalau aku benar kayak rasa tiduran di tanah ya, lengket-lengketnya apa ya, tanah beneran gitu. Cuma emang dibikinnya mungkin kalau benar-benar digali ke bawah kan kamera segala macam agak susah ya gitu. Jadi emang dibikinnya di atas. Untung nggak hujan ya. Oh, jangan sih hujan. Oh hujan? Heeh. Berarti sempat berhenti dulu atau? Ya, tapi emang agak ditutup pakai kain sih, gitu. Tapi hujan dan lengket banget. Iya. Dan mau gimana pun Lembab kotak ya? itu aku sendiri, karena kamera kan di luarnya kan, jadi rasanya tetap aja sih nggak nyaman. Lembab ya, kayak enak. Kalau Kak Dina sama Sultan apa yang paling memorable kayak adegannya tuh susah banget, Susah ya. apa gitu? Memorable, mungkin ada satu adegan yang sebenarnya itu nggak ada di skrip sih, cuman jadi kayak tiba-tiba spontan. Woi. Jadi dari apa namanya, dari Bu Hadranya itu, terus yang mungkin udah dari trailer kita Iya, bermandikan teaser darah. poster ya? Nah, ya, betul. Itu adegan terseru menurutku gitu, karena kita di
kayak disiram, kamu ada kan? Nggak ada. Disiram? Disiram darah, jadi benar-benar kita ada selang gitu di sini ya. Oh. Jadi selang terus disiram ya, gitu. iya kayak semprot, tapi harus melek dan harus teriak. Jadi darah masuk-masuk ke mata. Iya, jadi benar-benar kita tuh teriaknya karena antara nahan mata buat melek karena pedih banget itu darah kan lumayan pedih kan ke mata gitu kan. Pakai one take? Enggak. Wow. Kita terus kan dipen-pen terus gitu kan, terus kayak enggak. Oh iya, baru Jadi shot bersihin juga ya. dulu? Apa? Dibersihin dulu semua ya? Lanjut lagi, bersihin lagi, terus lanjut lagi, set gitu. Jadi dan kita nggak bisa banyak gerak karena benar-benar selangnya tuh di atas kepala kita, di dalam kepala. Jadi masih di kepala. Tempel gitu ya, Kak? Iya. Jadi kayak itu seru banget, kayak lo bener disiram bermandikan darah gitu. Tapi aku menikmatinya gitu loh. Karena kayak wah, gitu kayak seru ya. Seru nggak? Seru banget. Pang nggak? Gacor nggak gacor ya? Iya kan? Iya itu seru karena benar-benar kita mungkin karena waktu itu penderitaannya juga berlima ya rame-rame jadi kita. Jadi teriak bareng-bareng gitu. Iya kan? Iya. Tapi itu berarti baru saat mau produksi kepikiran ada Di set ya benar-benar lagi di set. apa ilhamnya nggak tahu ya Bu Hadra ya? Bu Hadra tuh kalau di kursi panas dia suka dapat ilham-ilham gitu. Nanti gini aja. Gitu. Itu karena itu serunya sih gitu. Surprise saya, element of surprise. Kocok itu aja di draft pertama tuh nggak ada. Nggak ada. Di draft kelima baru muncul kayak kok gini. Udah deal nih gitu. Oke. Kalau Sultan apa nih yang memorable scene-nya? Memorable. Jadi ada scene aku jedot-jedotin kepala. Heeh. Sebenarnya Trailer nggak ya itu? ada. Ada ya? Heeh. Sebenarnya itu tuh disuruhnya pelan. Cuman Oke. pikiran aku, ini styrofoam, nggak apa-apa lah, jadi keras. Dar. Ternyata. Emang agak ngeyel bocahnya, jadi sempet pusing, Oke, terus muntah. muntah. Karena kamu terlalu kenceng. Iya. Tapi sempet juga ditolongin sama kru-krunya, juga sempet dikasih suntik vitamin juga. Terus disuruh istirahat sejam 2 jam dulu untuk Istirahat. balikin ini. emosinya. Tapi kamu bencong nggak? Enggak. Oh nggak aman. Mungkin kita syuting lagi puasa nggak sih? Jadi kayak Iya. Oh iya puasa itu. Iya, puasa. Tahun lalu ya? Tahun ini. tahun ini ya. Oh tahun ini. Ini. Puasa kemarin. Cepet juga ya, tapi berarti syutingnya Iya tahun ini. post pro-nya yang cepetin. Tapi dia puasa terus. Wah. Keren. Hebat. Wih. Allahu Akbar. Mantap. Set gitu nih kayaknya. Salam satu kan, satu. Oke. Langsung Nanti aku gini. potong buat fans kamu. Oke. Buat super. Super. Tapi kamu sebagai aktor paling kecil di sini, biasanya sama siapa Apa? mainnya? Kalau lagi break gitu. Sama kakak Awai sih. Oh kawan. Biasanya main game Oh, bareng. main game. Shoot. Kalau sama Kak Anita sama Kak Dida biasanya ngapain? Dijailin nggak? Nggak. Iya pasti. Digangguin. Bener nggak? Ya lumayan nih. Lumayan. Main gengges ya? Hah? Main gengges ya? Iya kali. Iya kali ya. Tapi kamu kapok nggak syuting sama mereka? Aman ya? Aman ya? Aman aja. Lagi bengong ya Tantan? Ngantuk ya? Iya. Tantan tidur ya? Gitu Oh doang. lagi tidur. Tantan tidur ya? Langsung Iya. Anteng banget. digangguin mulu ya? Kasian. Oke. Aku lihat bocoran katanya sempat ngalamin hal-hal mistis juga nih. Biasa kan ada horor nih, biasa ada mistis. Katanya ada yang ketetesan darah. Iya itu aku. Kayak lagi doa ya katanya. Apa lagi pas mau? selesai Oh, pas selesai. mau mulai. Ayo kita sebelum mulai syuting kita doa dulu ya gitu. Iya kayak udah amin. Terus kayak tes 2 gitu satu kayak lampu ya. Ini lampu ya dari atas ya kayak. Terus di sebelah aku ada anak art gitu kan. Lu lihat gak? Lu pegang darah nggak? Enggak. Ya udahlah kan lanjut aja ya. Ya udah yuk. Bismillah. Tapi pas dicium darahnya, Nah aku nggak merhatiin Iya. itu. Tapi kan emang tangan aku lagi pakai efek darah. Tapi Iya. darahnya tuh darah kental gitu loh. Yang atas itu darahnya darah cair. Makanya aku gini langsung kayak udah hilang gitu. Oh. Tapi mereka kayak nggak tahu tuh atas itu dari mana kan? Iya, Dia semua lebih ke aku. kayak mana nih gitu. Ada apa nih? Apa ya? Iya, apa ya? Apa nih? Apa ini? Oke. Kalau yang lain gimana? Kak Dinda ngalamin apa? Aku tuh ya, apa ya? Ada sih cuman ya lucu-lucuan lah kalau misalnya lagi syuting gini. Katanya tuh aku sempat kesurupan tapi aku nggak tahu kalau aku Yang kesurupan. pas reading ya? Reading ya. Itu sih katanya iya ya, dia sih ada Nita sih. Katanya sih aku sempat kayak ya Mengumpat. mengumpat dan abis itu
Tapi aku tidak Sadar. sadar juga aku melakukan itu gitu kan. Terus saya udah aku suruh wudhu aja habis itu. Tapi pas pulang tuh mandi, nah itu nih, lucu nih. Pulang mandi terus kayak, kok pedih-pedih ya? Tiba-tiba kayak ada cakaran gitu di tangan. Terus gue kayak, oke, Mungkin kebeset kali ya. mungkin gitu ya. kali ya aku masuk, rumahku masuk itu semak belukar soalnya kan. iya, Terus iya. kayak, Terus biasanya pas training lagi, Kak Dina ngasih lihat deh, kemana aku masa pas pulang kemarin segala macam, difotoin kan, merah-merah banget gitu loh. iya. Karena Abuya nggak nyentuh sama sekali, Iya, nggak karena kan lagi di menyentuh. Rukiah, ceritanya kita lagi simulasi adegan Rukiah kan, Betul. nggak disentuh sama sekali sama Abuya, jadi Kak Dina sendiri yang adegan kesurupan gitu. Terus dia udah kayak ada cakaran, tapi habis itu udah oke, salam damai gitu. Kayak, kita datang dengan damai. Ya. Syuting dong nih, punten. Punten gitu. nih, maaf Cuma nih, latihan latihan baru latihan. Tapi ya untung ya selama pas Setelah itu udah aman. aman sih, karena emang pas selama syuting pun ya punten-punten aja sih. Iya, pamit-pamit ya. Iya, gitu. Dan sampai Permisi. kalau Sultan apa? Jangan sampai ada jump in. Jangan ada Yang jamin ke ini ya, ke event ini ya. Jangan. Apa? Kalau kamu apa? Pernah nggak ngalamin selama syuting ini? Nggak? Pas syuting nggak sih? Adanya pas di hotel. Oh, adanya pas di hotel. Di hotel. Kenapa? Pokoknya ada pintu. Aku tuh habis mandi. Biasanya habis mandi rapi-rapi kan, nyisir di kaca. Jadi kacanya ada di lemari, sininya tuh pintu. Pintunya tuh udah dikunci. Tahu kan kalau kunci pakai kartu itu? Oh ya. Nah, udah digituin. Udah pakai kartu, nggak ada yang bisa buka dong dari luar. Pas lagi ngaca, nyisir, tiba-tiba kebuka. Dar! Bunyi keras. Dar! Oh, terus Kayak ditendang gitu pintunya. Terus mental kena tembok. padahal nggak ada sumber angin juga. Nggak ada. Terus kaget dulu kan. Nah, terus habis itu jalan keluar, mama lagi di balkon sama Telko kan. Aku bilang sambil ketawa, "Haha, Ma itu pintu kebuka sendiri." "Hah, serius lu bang?" "Iya." Serius, pas dilihat, iya bener kebuka sendiri, cuman bener-bener dar gitu, nggak ada angin, nggak ada apa. Besoknya nggak mau lagi deh di sini. Oh iya. Mamaku nggak mau. Oh, akhirnya pindah. Nggak Udah pindah, kamar sebelah. nggak pindah. Kamar sebelah lebih horor lagi kan, Oh, kamu di luar lagi. katanya. Pulang pergi akhirnya jadinya. Oh iya. Iya, dia nggak nginep Jadi dia. pulang pergi. Syutingnya di mana emang? Di Cisarua. Di Cisarua waktu itu. Oh. pas ini. Pulang perginya ke mana? Ke rumah, Ke rumahnya mana? Bekasi. Oh yang nangkap kan? Jauh. Daripada serem ya. Iya daripada serem. Iya sih. Mama aku sih yang mau, sebenarnya aku nggak apa-apa. Kalau kamu berani ya. Kamu ngomong sih ke mama. Iya. Kalau kamu ngomong diam. Suaranya udah jelas banget Oh, soalnya. kenceng. Dar. Iya sih. Iya. Oke deh, kalau gitu. Oke, nah kalau yang lain apa? Yang paling kayak mungkin biasanya Bu Hadra itu film-film sebelumnya juga sudah sukses horornya dengan adegan-adegan horor yang fresh, tapi serem juga gitu. Kalau di sini kira-kira apa yang akan disajikan buat penonton? Kalau mungkin ritualnya itu ya, ritualnya Yuli tuh lumayan ikonik sih kalau aku ngerasanya. Karena aku juga baru tahu kalau santet itu ternyata bisa orangnya yang ritual, bukan aku pikir kan biar dukun sisanya ya nanti gitu Iya. kan. Ternyata ada loh yang orangnya yang melakukan ritual gitu. Karena santetnya cukup berat, jadi harus orangnya sendiri yang melakukan gitu. Karena kayaknya nggak ada juga ya di film Indonesia yang lain nih. Maksudnya orang Biasanya nyantanya dukun ya. Kalau nggak dia di depan dukun, dukunnya bekerja di depan dia Aku gitu. juga baru tahu masalahnya juga. Jadi kayak something new nih. Aku juga baru tahu kalau santet kita sendiri yang ritual gitu. Karena kalau nggak salah si dukunnya ini tidak bisa membuat separa sampai mati gitu. Iya. Oh. Iya nggak sih? Pokoknya harus tapi dipimpin gitu. Bacaannya apa aja dibantu tapi harus orangnya sendiri Nah, ya. resiko lo sendiri nih, lo memilih pakai cara yang ekstrim, berarti ya udah kalau mau Oh hasil mungkin ekstrim. karena ini kali, kalau ngelakuin sendiri resikonya tanggung sendiri. Nah itu, iya benar, pinter juga ya dukun. Iya, mending Iya jangan kan? cari Dia nggak cara mau. kayak gitu udah repot. Iya. Menurut aku repot. Dia ya. Iya, iya lepas tangan ya. Mungkin Dia sih tanggung kan jawab. masalah budget kali ya. Yuli juga kan dia ngeri kan. Iya kan? Self service ya. Iya jadi. self service karena dia yatim piatu, Iya. terus tidak punya keluarga. Keluarganya begitu lah gitu. Iya, keluarganya Iya. juga dia di ini, kerjaan juga cuma di toko kelontong, tidak Iya, kan benar-benar masukan gitu kan, jadi ya udah. Gitu. Tapi ritualnya berat nggak sih? Maksudnya step by stepnya, karena kan seminggu ya. Kalau di film ceritanya kan dia Iya. harus melakukan itu dalam waktu seminggu. Berat sih dan berat menjaga itunya kayak kan dia lakuin beberapa kali gitu.
kan di proses dia tidak tahu sama sekali sampai akhirnya dia sangat menguasai, itu lumayan sih challenging. Ada kayak makan-makan sesuatu nggak? Cuman Makan. kayak doa-doa, mantra-mantra doang ya? Makan sih kayak enggak ya, makan enggak. Jadi dia emang cuman kayak apalah mediumnya Iya, apa, terus mantra gitu ya? Dan mediumnya harus bersama dengan mayat gitu sih, yang sama mayatnya itu sih yang Yang dikafanin itu berarti saat ritual? iya, saat ritual. Oke. Kalau dari Kak Dinda sama Sultan ada? Apa ya, paling kalau Mbak Hadra tuh suka sesuatu yang ya itu mantranya real gitu kan. Proses ruqyah juga benar-benar proses ruqyah apa namanya yang real, baik dan benar gitu kan. Jadi kayak yang tadi aku bilang gitu ya, mungkin pas adegan kita reading itu aku katanya kesurupan beneran karena memang dibacanya tuh ayat beneran ruqyah banget gitu. Jadi ya mungkin jin-jin di dalam badanku itu memberontak gitu ya. Apa ini gitu kan? Kodam-kodamnya kayak gitu kan gitu. Jadi itu sih yang lumayan memorable gitu, dan memang syuting scene ruqyahnya lumayan panjang gitu. Jadi lumayan menguras energi sekali gitu. Tapi kalau treatmentnya mending nonton deh tanggal 17 deh. Apa yang sesuatu yang baru gitu kan. Iya sih, biar bisa didiskusiin ya setelah nonton. Iya kan, iya. Tapi berarti ini ada ruqyahnya ada eskalasinya ya, berarti kayak dari yang ini kan. Kamu penasaran? Jadi penonton kalau misalnya nanti tiba-tiba di studio kalian Iya, merasakan merasa kayak, ada gejolak di diri gitu kalian ya. ketika Abuya lagi baca-baca surat-surat ayat suci ya suci kan? ya. Berarti Bisa jadi. jadi ada Kamu ngantuk kali ya? kurang tidur. Iya, kurang tidur kamu. Bisa jadi kamu kurang tidur. Kalau Sultan gimana? Pertama kali nggak sama Bu Hadra? Pertama kali. Gimana pengalaman kamu di direct sama Bu Hadra? Gimana nih? Iya, kita ngerti. Senang dia, jadi dia tuh bahagia senang banget. ya? Bahagia banget. Seru ya. Katanya kamu yang pas main board game itu ya yang agak susah ya? Iya. Board game kali Ija. Katanya kamu nggak, karena nggak percaya jadi susah buat bisa ada di iya. Boleh ceritain nggak? Apa tuh? Itu tadi Iya, sorry. proses kamu bisa dapetin kayak kepercayaan untuk bermain Oija ini gitu. Yang pastinya reading, baca skrip dan Nanya Bu Hadra. iya nanya Bu Hadra juga gimana caranya bisa aku masuk ke dalam karakter yang percaya sama hal-hal mistis, yang ingin ngasih tahu kalau ke keluarganya kalau dia tuh bisa gitu untuk berbicara sama sama arwah-arwah yang udah meninggal. Oh, jadi dia tuh main itu gara-gara itu. Iya. Penasaran ya? Ngeyel ya? Tapi katanya kamu juga susah jadi ini ya, anak manja ya katanya. Acting manja susah ya katanya. Kenapa? Independen Maaf, boy. kamu kuat. Karena aku alpha. Iya. Karena emang nggak manja sih, jadi agak gimana gitu ya. Aku kalau ngelihat orang manja aja kayak kok bisa sih? Kok bisa sih? Independen boy. Kok bisa sih? Tapi kamu akhirnya latihan manjanya dengan cara apa? Di rumah pura-pura manja sama mama gitu nggak? Enggak. Terus? Yang ngeliat Orang biasanya kalau di publik gitu kan ada orang kayak gini gitu sih. kamu observasi dari situ ya? Kadang-kadang ngeliat orang kayak gitu bengong nggak? Kok bisa? Gemes. Tapi kalau dari Kanita sama Kadinda ada yang manja nggak kelihatannya? Siapa yang manja? Ya, ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kayaknya ya. Takut. Gak berani. Iya sih tapi. Iya sih lagi. Iya sih takut. Iya. Siapa yang manja? Siapa manja? Mandiri. Oke, nah kalau di luar syuting, momen ini kan intens kan pasti syutingnya, tapi hal memorable yang fun ya mungkin ya saat syuting apa? Sama syuting Kitab Sejen dan ini. Selama syuting Karena mungkin momennya pas puasa ya. Iya. Jadi kayak buka puasa tuh kita pasti bareng gitu. Itu hikmat sih. ya gitu, ada kayak buka puasa bareng. kayak keluarga gitu jadinya ngumpul gitu. Aku minum kopi banyak banget kan dari syutingnya. Kamu juga kan?
Malah kenapa kita syuting ini? Karena kan harus on kan. Take in the coffee. Malam lagi ya syutingnya. Iya, kita bisa sehari 4 sampai 3 tuh berapa? Iya, segituan. Gitu kan ya. Minum Karena kadang kan kopi jamnya kan kadang jamnya diubah jadi mulainya sore Balik ya? gitu ya. Tapi berarti syuting horor tuh valid lebih capek ya? Atau menurut kalian sama aja sebenarnya? Menurut aku valid lebih capek sih. Iya sih, valid Menurutku sih. ya lebih capek sih karena maksudnya bukan cuman aksi-aksinya aja gitu, bukan cuman wrestling atau prostetik dan lain-lain. Di sini kan juga kita dituntut untuk nebelin dramanya juga Iya. kan, drama keluarganya, jadi agak lumayan Oh, iya double sih. sih. Nah kalau di sini Dramanya lumayan kenceng juga ya? lumayan. Jadi kayak secara emosional dan fisik lumayan terkuras, cuman untungnya diberkahi sama kru, tim, pemain, dan juga director yang sangat Iya ya. mengerti kita gitu. Jadi selama syuting Teknisnya sih, juga jadinya, jadi misalnya kita kadang emosinya udah kebangun, misalnya teknisnya nggak benar gitu kan, gak enak juga Iya, ya. Ini iya. karena semuanya sangat Support ya? berkesinambungan dengan baik, jadi kayak mudah alhamdulillah Iya, syutingnya. benar. Termasuk yang ternyaman sih menurutku. Iya, yang benar. Nah, terakhir, apa sih pesan yang maksudnya kalian pengen penonton itu bisa dapat dari nonton Kitab Sejen dan Ilin ini? Pesan kalau dari judulnya sendiri, Kitab Sejen dan Ilin ini, kemarin aku ketemu banyak orang, ternyata belum banyak yang tahu gitu artinya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya film ini jadi tahu gitu kalau Kitab Sejen itu memang ada, dalam Al-Quran pun ada, itu yang mencatat yang mencatat kelakuan yang tidak baik, dan Ilin itu yang mencatat kelakuan yang baik gitu. Mungkin salah satu pesan kuat yang mau disampaikan di sini kalau dari aku perspektif Yuli, kita jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Itu lebih apa ya, semua orang tuh punya hak yang sama. Kita nggak akan bisa tahu kalau orang udah sakit hati itu apa yang akan dia lakuin gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai nyakitin perasaan orang. Oke. Kalau kalian apa? Ya seperti judulnya Kitab Sejen dan Ilin, ya semoga penonton setelah menonton ini bukan cuman akan menerima teror-teror yang menyeramkan seperti di Kitab Sejen, tapi juga bisa mengambil sesuatu yang baik seperti yang tertulis di kitab ini gitu. Kalau Sultan apa? Pesan, Ya. pesan. Jangan lupa beribadah, jangan lupa sholat, Bunda. harus nurut sama orang tua, Betul, itu betul. lebih menghargai orang, Jangan main Ouija. jangan main hujat. Salam gacor. Salam. Oke, terima kasih buat Ilin hari ini. Semoga filmnya sukses. Amin. Boleh diingetin buat nonton Kitab Sejen dan Ilin tanggal berapa di Cinema 21? Hai, jangan lupa untuk nonton film Kitab Sejen dan Ilin. Yang akan tayang tanggal 17 Juli 2025 Di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.